Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan kisah Qarun dalam Al-Quran, termuat dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 78. Mendengar kata-kata Qarun, kita selalu terngiang dengan bahasa yang selalu kita dengar di masyarakat dengan harta karun. Bagaimanakah peristiwa harta Qarun yang tertimbun di dasar bumi yang menjadi sejarah ungkapan manusia ketika mendapat sesuatu harta emas bahkan yang lain dalam timbunan tanah di dasar bumi, orang pasti mengatakan ini harta karun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Qarun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم. Mari kita simak ayat per ayat yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas ayat 76. Dalam hal kesempatan ini saya mengutip dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran yang ditulis Imam Al-Qurtubi pada jilid ke-7 halaman 274. Menurut Al-Imam An-Nakhai dan Imam Qatadah menyebutkan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa. Imam Qatadah menyebutkan bahwa Qarun dan Musa itu masih satu nasab keluarga. Bagaimana rentetan nasab mereka berjumpa, di titik mana dan siapa dari nasab ini bersaudaranya antara Qarun dengan Musa. Al-Imam Al-Qatadah menyebutkan bahwa Qarun bin Yashar bin Qahis bin Luwai bin Ya'qub. Sementara Musa alaihissalam, Musa bin Imran bin Qahis. Maka mereka adalah anak paman yang berjumpa paman mereka dari Qahis. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah maknanya bahwa Qarun itu satu nasab dengan Musa. Maka di masa Musa jualah Qarun berjaya, dan di masa Musa ini pula lah maka banyak peristiwa yang harus kita ketahui dari seorang yang bernama Qarun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fabagha alaihim. Apa makna fabagha alaihim? Maka dia berbuat aniaya kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menjelaskan
ada beberapa bentuk aniaya yang dilakukan Qarun terhadap Musa alaihissalam. Pertama, Qarun memfitnah Musa melakukan zina yang menjadi suruhan Qarun terhadap wanita yang sedang hamil agar Musa terfitnah dari kaum Bani Israel. Tapi kaum Bani Israel tak percaya Musa melakukan zina itu. Karena target Qarun ketika kaum Bani Israel percaya Musa melakukan zina terhadap seorang wanita suruhan yang dilakukan Qarun, maka Musa akan dirajam mati. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anna Qaruna a'tani mala. Ketika wanita itu bertemu dengan Musa, lalu Musa mengatakan, siapa yang menyuruhmu mengakui bahwa aku yang melakukan zina sampai kau hamil? Wanita itu menjawab, anna Qaruna a'tani mala. Karena sesungguhnya Qarun memberikan satu imbalan hadiah terhadap diriku kalau aku mengakui bahwa engkaulah yang melakukan zina dan anak dalam kandunganku ini kaulah pelakunya. Tapi kaum Bani Israel tak percaya dengan fitnah yang dilakukan Qarun. Maka saat itulah apa yang terjadi ketika pembohongan dan fitnah yang dilakukan Qarun, maka Musa alaihissalam dengan lantang dan berdoa mengucapkan satu doa dalam bumi, ya ardh khuzihi, wahai bumi, maka telanlah dia. Kenapa? Karena salah satu target dari seorang yang kaya, saya teringat dari ungkapan Imam Al-Mawardi yang ditulis dalam kitab Adabud Dunya Waddin, kenapa orang kaya selalu identik dengan persoalan kesempatan berbuat kejahatan? Karena memang imma min lu'min tara'iqahu asarra. Karena efek orang kaya ini ada dua. Ketika dia orang yang tak punya mendadak kaya, maka ada rasa ambisi yang besar dalam hatinya melakukan keburukan yang saat itu dia mampu melakukannya kapan saja dan siapapun yang dia inginkan dia sanggup lakukan. Makanya telunjuk jari ini bisa menunjuk satu kemungkaran karena kekuasaan dan kekayaan, dan telunjuk jari ini juga bisa menunjuk engkau melakukan suatu kebaikan karena ada kesempatan kekuasaan yang Allah berikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bentuk inilah yang dimanfaatkan Qarun, aniaya dari harta yang dia punya, memanfaatkan satu imbalan terhadap wanita agar Musa dituduh sebagai penjina agar dirajam mati. Karena Qarun kaya banyak harta, memberikan imbalan kepada wanita tersebut. Tapi itu semua gagal. Maka Musa alaihissalam mengatakan, ya ardh khuzihi, wahya ta'khuduhu syai'an fa syai'a. Karena dia sudah mengambil sesuatu demi sesuatu, maka bumi ambillah dia. Apa kata Qarun? Yastaghisu ya Musa, tolonglah aku wahai Musa, tolonglah aku wahai Musa. Begitulah memang kita ketika kita masih hidup, masih punya kuasa, kita layaknya orang yang perkasa karena kita kaya raya. Ketika datang cobaan itu yang Allah berikan satu bencana, barulah kita teringat dengan meminta tolong terhadap siapa yang kita zolimi ketika masih punya jaya di dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tapi Musa alaihissalam tak memperdulikannya. Makanya Qarun sempat, itulah yang diminta, ya ardh khuzihi, maka telanlah dia. Maka bumi menelan Qarun, sampai dalam riwayat menyebutkan, Al-Imam Az-Zuraiz menyebutkan, balagna annahu yukhsafu bihim kulla yawmin qamah. Maka ketika Musa meminta bumi menelan Qarun, maka kedalaman tanah itu yang menembun tubuh Qarun setinggi orang berdiri. Fala yablughuna illa asfalil ardi ila yaumil qiyamah. Maka sampai dataran terendah bumi ini Allah tanamkan Qarun sampai nanti bangkitnya terjadinya yaumil qiyamah. Maka hal ini dapat pelajaran bagi kita. Manfaatkan harta yang kita punya menolong kita kalau sudah tiada. Janganlah seperti Qarun, ketika punya harta yang banyak berlimpah ruah, dia membuat kesempatan aniaya
Bahkan yang dianiayanya adalah saudaranya sendiri, sepupunya dari pamannya, yaitu Musa alaihissalam. Siapakah wanita yang disuruh Qarun memitnah Musa melakukan zina ini? Maka wakana ismuhul baghi Sabarata. Dalam tafsir ini disebutkan nama perempuan yang disuruh Qarun memitnah Musa melakukan zina terhadap wanita itu namanya Sabarata. Tadi dikatakan anna Qarun a'tani mala. Dia mengatakan bahwa Qarun memberikan kepadaku imbalan harta. Timbul pertanyaan, berapakah imbalan yang disogok ataupun yang diberikan iming-iming terhadap Sabarata, wanita yang melakukan yang disuruh Qarun agar mengaku dia menjadi wanita yang dijinahi Musa? Maka di sini disebutkan wa bazalaha Qarun alfay dirham. Maka Qarun memberikan imbalan kepada Sabarata 2000 dirham. Hadirin yang dirahmati Allah, Qarun ini juga ada satu sisi baik dari kelebihannya. Apa itu? Salah satu kelebihannya wa kana yusammal munawwir. Dia itu disebut adalah gelarnya Munawwir. Kenapa dikatakan Imam Al-Qurtubi gelar Qarun itu Munawwir? Karena min husni sautihi, karena suaranya indah fit Taurat, ketika membaca kitab Taurat. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya mari kita bersama mengambil iktibar dari peristiwa aniaya yang dilakukan terhadap Musa yang dilakukan Qarun. Bentuk aniaya yang kedua, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, apa aniaya yang dilakukan Qarun terhadap kekayaan yang dia punya? Kalau tadi aniaya yang dilakukan Qarun terhadap Musa, tapi Imam Ad-Duhaq menyebutkan Imam Qatadah, aniaya yang dilakukan atas Qarun terhadap kaum Musa, menyebutkan istighfafuhu bihim min kasrati malihi wa waladihi. Kenapa sanggup dia melakukan aniaya itu? Alasannya ada dua. Pertama, bi kasrati mali, karena banyak hartanya, wa waladih, karena banyak anaknya. Memang ketika kita mempunyai banyak harta, itulah timbul kuasa. Itulah timbul kuasa, menguasai dan merasa dia yang layak berkuasa di muka bumi ini. Efek yang kedua, wa waladih, ketika dia banyak punya anak, maka hati-hati, bukan orang yang banyak harta saja bisa dijadikan sifat aniaya seperti Qarun. Ternyata Qarun juga banyak anak. Kenapa? Karena ketika anaknya banyak menjadi orang kaya seperti dia, semakin besarlah kesempatan aniaya keluarga melakukan itu terhadap kaum Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kita menjadi orang tua, ketika kita punya anak, berikanlah nasihat. Nak, jadikan hartamu penolongmu dan untuk keluargamu. Nak, jadikan jabatanmu menolongmu dari amanah yang Allah berikan terhadap dirimu. Jangan jadikan hartamu seperti Qarun, menzolimi orang yang di bawahmu karena kebanyakan hartamu. Bahkan kau rendah melihat orang lain karena kau lebih dari yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya bagaimanakah perumpamaan harta yang Allah berikan kepada Qarun? Al-Quran menjelaskan, wa atainahu minal kunuz. Allah memberikan pembendaharaan harta yang berlimpah, harta yang banyak. Bagaimanakah harta Qarun ini dia dapatkan? Al-Imam Al-Atha menyebutkan asaba katsiran minal kunuji Yusuf alaihissalam. Menurut Imam Al-Atha, kekayaan Qarun ini mulanya dari harta pusaka sejarah daripada keluarganya Yusuf alaihissalam. Yang kedua, menurut Al-Imam Al-Walid bin Marwan, dari mana kekayaan Qarun ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, bahkan berlimpah ruah? Menurut Al-Imam Walid bin Marwan, innahu kana ya'malul kimia, karena Qarun ini adalah ahli kimia. Ini juga menurut tafsir Al-Qurtubi, dalam hal ini disebutkan pada halaman 276. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menggambarkan kekayaan Qarun begitu berlimpah ruah. Ma inna mafatihahu, Allah berikan kekayaan itu, kuncinya saja, kunci kekayaan harta yang disimpan oleh Qarun itu, latanu'u bil usbah, latanu'u bil usbah. Banyak orang memikulnya sampai bersusah payah karena mengangkat kunci
daripada harta kekayaan Qarun. Dari sini kita dapat hikmah. Pada halaman 277 disebutkan ada berbeda pendapat bagaimana beratnya kunci Qarun dalam penyimpanan hartanya yang disebut usbah. Sulit orang memikulnya karena besarnya mungkin kunci itu. Menurut Ibnu Katsir, kunci Qarun ini terbuat dari kulit sapi. Maka bagaimanakah bentuknya? Menurut beliau, lubang kuncinya saja sebesar jari. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Tapi dalam kitab Al-Qurtubi menyebutkan jelas ada 10 pendapat para ulama yang menggambarkan usbah, bagaimana beratnya orang-orang memikul kunci Qarun dari harta penyimpanannya. Pertama, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan salasatu rizalin. Kunci itu mampu diangkat antara 3 orang. Menurut beliau juga, menurut Ibnu Abbas lagi menyebutkan wa anhu aidan min salasati ila asrah. Dari 3 orang sampai 10 orang. Bagaimana luar biasanya kunci Qarun saja orang mengangkatnya mampu dari antara 3 sampai 10 orang. Coba kita bayangkan, itu masih kuncinya. Pendapat yang selanjutnya Imam Mujahid, al-usbatu huna ma baina 20 ila 15. Antara 20 sampai 25 orang. Masya Allah. 25 orang yang mengangkat kunci Fir'aun, itulah besarnya harta penyimpanan, atau kalau bahasa kita gemboknya, bagaimana besarnya. Sedangkan kuncinya saja orang mengangkatnya antara 20 sampai 25 orang. Pendapat yang selanjutnya Al-Imam Al-Mahdi menyebutkan bahwa antara Imam Qusairi, Imam Mawardi menyebutkan antara 3 sampai 5 orang. Al-Imam Abu Salih wal Hakim bin Utaibah dan Qatadah dan Ad-Duhaq menyebutkan arba'una rajulan. Mengangkat pikulan kunci Fir'aun itu dalam riwayat ini disebutkan 40 orang. Imam As-Suddi mengatakan ma bainal asra ila arba'in, antara 10 sampai 40 orang. Wa huwa al-Qabi Salih innal usbata sab'una rajulan. Imam Salih menyebutkan 70 orang. Tapi ada beberapa pendapat dari ungkapan ulama ini. Imam Mawardi berpendapat lebih dominan antara pendapat ungkapan Ibnu Abbas tadi, antara 3 sampai 10 orang. Itu pendapat Imam Al-Mawardi dan beberapa teman-teman para ulama yang mengungkapkan peristiwa perbedaan makna usbah dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Imam As-Sa'labi menyebutkan waqila sittuna rujulan. Beliau menyebutkan sittuna 60 orang. Wa qala Sa'id bin Zubair, antara Sa'id sittu aw sab'a, antara 6 sampai 7 orang. Wa qala Abdurrahman bin Zaid mengatakan antara 3 sampai 9, antara 3 sampai 9 orang. Imam Al-Kalabi menyebutkan asrah, 10 orang. Dari mana? Karena ungkapan Yusuf sendiri mengatakan nahnu usbah. Inilah yang harus kita ambil pelajaran. Imam Al-Mawardi, Imam Qatadah, Imam Abbas, makna usbah dalam menafsirkan ayat ini, bagaimana beratnya pintu kunci yang dimiliki oleh Qarun, harta simpanan yang dia punya. Ibnu Abbas tadi menyebutkan beberapa pandangan ulama yang lainnya adalah 3 sampai 10 orang. Tapi Imam Al-Kalabi menyebutkan yang paling beliau dominan adalah 10 orang. Karena ini langsung ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam dalam firman Allah, wa nahnu usbah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi dari kekayaan yang dimiliki Qarun, maka ada pesan yang tersendiri yang Allah ungkapkan di ayat selanjutnya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah.
Ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tafrah. Musa mengatakan kepada kaumnya, la tafrah. Jangan kau bangga, jangan kau sombong karena hartamu banyak, wahai Qarun. Karena apa? Karena kesombongan harta yang dia punya ada dua efek dalam penafsiran ayat ini. Pertama, la ta'sar wa la tabtar. Maksudnya jangan kau sombong, jangan kau remeh. Karena rata-rata kalau kita sudah jadi kaya, remeh melihat orang lain. Kalau bahasa kami, layas, sepele, sinis melihat orang, suka menjengkali orang, suka meremehkan orang lain. Inilah yang difirmankan Allah, pesan Allah terhadap Musa yang harus disampaikan kepada kaumnya, yaitu Qarun. La tafrah, jangan kau berlaku sombong, jangan kau berlaku meremehkan orang lain. La ta'sar wa la tabtar. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di ujung ayat ini Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlaku sombong. Maka mudah-mudahan pesan yang bisa kita ambil dari cerita singkat satu ayat ini dari surah Al-Qasas ayat 76 ini sederhana saja. Pertama, jadikan hartamu yang menolongmu nanti ketika hidupmu, dan pasti ketika matimu, hartamulah yang menerangimu karena amal jariah sedekahmu. Yang kedua, jadikan hartamu semakin dekat orang-orang fakir terhadap dirimu. Jangan jadikan hartamu semakin kau merendahkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, jangan kau banggakan hartamu yang meluputkan dirimu. Bahkan bisa-bisa kau seperti Qarun, karena kayanya menelan bumi Allah tenggelamkan dia ke bumi, ke dasar bumi karena kesombongan hartanya. Karena apa? Karena babagha, karena ada unsur aniaya, kesempatan yang dia punya karena kuasanya. Mudah-mudahan saya dan kita berdoa, mudah-mudahan di antara kita ada yang kaya, kita berdoa, jadikan kekayaannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kekuasaannya semakin menolong dia ketika Allah berikan kesempatan masih hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat Qarun, segelumit daripada kisah Qarun ini, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.